Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Setiawati, NIM 17203101058. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu berjudul Keripik Anak Muda. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama dari aspek hukum atau legalitas usaha. Aspek yang kedua, aspek manajemen. Yang ketiga, aspek pemasaran. Yang keempat, aspek operasional. Yang kelima, aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang keenam, yaitu aspek keuangan. Sebelum memasuki dari beberapa aspek ini, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan usaha yang akan saya dirikan. Mulai dari pertama, yaitu data perusahaan. Nama produk yaitu tadi Keripik Anak Muda. Nah, bidang usaha saya di bidang produksi atau produk. Visi yaitu memfokuskan keripik anak muda ini kepada para remaja yang dapat menarik semua kalangan konsumen. Filosofinya adalah remajalah yang dapat mempromosikan, atau secara tidak langsung remaja tersebut dapat mempromosikan keripik yang dikonsumsinya tersebut. Nah, misi saya yaitu yang pertama, menjadikan produk ini sebagai produk unggulan di antara produk lainnya. Yang kedua, menjadikan konsumen sehat dengan gizi seimbang yang terdapat pada bahan baku, yaitu singkong tadi. Nah, yang ketiga, menjadikan produk ini sebagai tren di masa sekarang. Yang keempat, terus melakukan peningkatan kualitas produk. Yang kelima, menjadikan UMKM ini sebagai agen para konsumen. Deskripsi umum bisnis. Keripik anak muda ini merupakan hasil sebuah pemikiran yang bergerak di bidang penjualan keripik. Usaha ini didirikan berdasarkan keinginan dari keluarga besar yang ingin memanfaatkan tumbuh-tumbuhan ubi dan singkong yang ada di desa atau kampung. Maka dari itu, hal ini merupakan peluang untuk melakukan usaha produk keripik. Selain itu, kami juga menawarkan pemesanan singkong atau ubi yang masih utuh atau yang belum diolah sama sekali. Dan ini sebagai tambahan profit usaha yang dihasilkan. Latar belakang usaha, kami mendirikan usaha ini dilatar belakangi oleh para anak remaja yang suka dengan camilan sebagai teman mereka untuk berkumpul-kumpul, atau seperti contohnya nonton bola bersama dan kumpul keluarga lainnya, serta sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di kota. Nah, untuk para remaja yang ingin mudik bisa juga membeli produk dari hasil produksi kami, yaitu keripik anak muda tadi. Nah, dikarenakan terbatasnya camilan yang tersedia di desa, maka dari itu kami memiliki inovasi untuk mendirikan usaha keripik anak muda sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu memfokuskan keripik anak muda ini memfokuskan keripik anak muda ini kepada para remaja yang dapat menarik semua kalangan konsumen. Tujuan dan potensi usaha. Pada dasarnya tujuan didirikannya usaha ini adalah orientasi pada profit seperti perusahaan bisnis lainnya, tidak berbeda jauh lah. Nah, potensi usaha ini kedepannya adalah dengan semakin meningkatnya para konsumen, maka dapat diharapkan akan membuka jalur usaha atau cabang yang dapat dibuka dari usaha ini. Nah, keunikan kami dalam melayani konsumen yaitu kami melayani konsumen masih menggunakan alat-alat tradisional seperti tungku dari tanah liat, kayu bakar, dan lain-lain sebagai mesin pengolah produk. Keunikan yang kedua yaitu jika
konsumen memasuki rumah produksi, maka konsumen akan dimanjakan oleh lukisan-lukisan yang asri dari desa kami, sekalian memperkenalkan keindahan desa tempat produksi, tempat kami memproduksi keripik anak muda tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari aspek hukum atau legalitas usaha. Yang pertama yaitu dasar hukum pendirian usaha didasari oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan jurisprudensi, karena belum terdapat peraturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur usaha dagang, namun dalam bentuk praktek usahanya telah diakui oleh masyarakat. Nah, kewajiban hukum pendirian yang pertama yaitu memperoleh tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, memperoleh surat izin perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, memperoleh surat izin tempat usaha atau SITU dari pemerintah daerah setempat. Yang keempat, memperoleh izin berdasarkan undang-undang gangguan, misalnya dari hasil studi analisis dampak lingkungan. Perusahaan dapat beroperasi atau tidak di lingkungan tersebut, seperti itu. Tanggung jawab perusahaan dagang. Perusahaan yang mendirikan usaha dagang bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala resiko usaha dan terhadap pihak kreditur perusahaan. Tanggung jawabnya melekat dengan seluruh kekayaan atau hak milik pribadi yang ada pada pengusaha. Tidak ada pemisah antara harta perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Nah, di sini ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Perizinan yang dibutuhkan yaitu untuk membuat SIUP, yang pertama adalah mendapat surat keterangan dari RT, yang kedua mendapat surat keterangan dari RW, yang ketiga mendapat surat keterangan dari lurah, yang keempat mendapat surat keterangan dari kecamatan, dan yang kelima yaitu mendapat surat izin usaha perdagangan tersebut. Nah, jenis surat izin perdagangan usaha atau SIUP, saya menggunakan surat izin perdagangan kecil, yaitu yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 200 juta di luar tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha. Objek dan subjek surat izin perdagangan usaha atau SIUP. Objek yaitu seluruh usaha perdagangan kecil, menengah, dan besar. Yang kedua, subjek. Setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha besar. Nah, di sini ada prosedur mendapatkan surat izin usaha perdagangan, yaitu tempat pembuatan surat izin usaha perdagangan dilakukan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tingkat 2 atau setingkat dengan kabupaten atau kota madya setempat. Bagi kabupaten atau kota yang sudah dilengkapi unit pelayanan terpadu, bisa langsung mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP berikut dengan perizinan lainnya. Cukup sekian. Minggu selanjutnya akan dilanjut dari aspek manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan aspek yang kedua, yaitu aspek manajemen. Di sini aspek manajemen berkaitan dengan struktur organisasi yang akan saya jelaskan secara singkat. Nah, organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki satu tujuan yang sama, saling menggerakkan dan memiliki sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan adanya suatu koordinasi. Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dalam satu bagan yang disebut bagan organisasi. Nah, UMKM keripik anak muda
telah melakukan pembagian tugas dalam kegiatan operasionalnya meskipun pembagian tersebut masih tergolong sederhana. Yang pertama yaitu dimulai dari direktur, sekretaris, keuangan, produksi, pemasaran, dan para karyawan. Nah, di sini yang menjabat sebagai direktur adalah saya sendiri, Rizka Setiawati. Selaku direktur UMKM Keripik Anak Muda, bertugas sebagai pengawas, pengelola, dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan sebuah aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu sekretaris. Sekretaris di sini yaitu ditempati oleh Rizky Ilviana. Rizky Ilviana selaku sekretaris UMKM Keripik Anak Muda bertugas membantu tugas-tugas direktur dalam perencanaan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, bagian keuangan. Keuangan ditempati oleh Syarifatul Fitriani. Bagian keuangan ini dibantu oleh direktur yaitu saya sendiri, bertugas memanajemen atau memanage keuangan perusahaan meliputi pencatatan pembukuan, manajemen arus kas masuk dan keluar, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan modal. Selanjutnya, yang keempat yaitu di bidang produksi. Di bidang produksi, kami ditempati oleh Rizka Amalia. Tugas bagian produksi yaitu bertanggung jawab atas semua karyawan dalam menjalankan aktivitas produksi mulai dari proses perajangan, pencucian, penjemuran, pengayaan, penggorengan, pengemasan, dan lain sebagainya. Itu tugas bagian produksi. Yang kelima yaitu tugas bagian pemasaran, dijabat oleh Sigit Widyaningsih. Bagian pemasaran ini sendiri dibantu oleh saya sendiri, yaitu bertugas dalam memanage pemasaran produk seperti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agen, sales, pengecer, pedagang, dan konsumen. Yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan di UMKM Keripik Anak Muda sendiri terdapat 20 karyawan yang bekerja di sana. Awalnya dulu ketika usahanya masih kecil, semuanya dikelola sendiri oleh saya sendiri dengan dibantu anggota keluarga karena merupakan bisnis rekomendasi dari keluarga. Jadi saya dan teman-teman, saya sengaja merekrut teman-teman atau kerabat saya yang masih muda, termasuk para karyawannya. Nah, setelah usahanya mulai berkembang, saya sendiri kerepotan dengan setumpuk pekerjaan sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Maka dari itu, saya merekrut pekerja yang masih muda. Mengapa saya merekrut yang masih muda? Dikarenakan mereka masih produktif dalam menjalankan tugas. Nah, cukup sekian dari aspek manajemen. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang keempat, yaitu aspek pemasaran. Saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu riset dan analisis, yang kedua kompetisi, yang ketiga estimasi pangsa pasar, dan yang keempat rencana pemasaran. Nah, saya akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu riset dan analisis.
Keripik anak muda merupakan produk yang praktis. Oleh karena itu, segmentasi untuk produk ini yaitu pada anak muda yang ada di desa-desa. Nah, di sini saya akan membagi lagi yaitu rentang usianya konsumen, yaitu berkisar antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, target utama dari produk kami yaitu dari kalangan ekonomi menengah ke atas ataupun sederhana. Selain itu, secara khusus kami menargetkan mahasiswa, pekerja kantor, dan pekerja lapangan. Tren terkini dari tren terkini yaitu makanan-makanan, karena makanan sudah menjadi tren di mana saja, di kota, di desa, di mana saja. Kita menuju poin yang kedua, yaitu poin kompetisi. Produk keripik anak muda ini pertama kali ada di Desa Taruman yang terletak di Kota Purwodadi, sehingga dapat dikatakan belum ada kompetitor untuk produk ini. Kita menuju poin yang ketiga, yaitu estimasi pangsa pasar. Produk keripik anak muda ini merupakan produk yang ditujukan sesuai dengan kebutuhan konsumen, karena pada zaman sekarang orang-orang membutuhkan camilan atau makanan pendamping untuk menemani mereka, seperti menonton TV, mengerjakan tugas kuliah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penggunaan bahan baku didapatkan dari produk sendiri atau produksi sendiri, yaitu menanam bahan baku sendiri seperti ubi, kayu, karena letak dari pembuatan keripik anak muda ini terletak di desa yang sangat dekat dengan bahan baku ataupun bahan alat pembantu lainnya. Kita menuju poin yang keempat, yaitu rencana pemasaran. Salah satu hal terberat dalam memperkenalkan produk adalah nama produk yang belum umum diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pemasaran kami saat peluncuran atau saat pemasaran keripik anak muda adalah memperkenalkan ke publik terlebih dahulu dengan metode yang pertama, pembagian flyer, serta pemasangan poster iklan di pusat perbelanjaan seperti di pinggir jalan raya, seperti di toko-toko, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lewat iklan media online, bisa lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan aplikasi sosmed lainnya. Yang ketiga yaitu promosi. Pada saat event-event anak muda seperti Car Free Day atau acara-acara sosial seperti dandangan,
kita dapat mempromosikan produk-produk kita di situ atau produk kami dengan target pembelian adalah kaum para anak muda rentang usia antara 13 sampai 40 tahun. Mengapa kita memilih anak muda? Karena mereka dapat mereview atau mempromosikan tanpa tidak sengaja. Contohnya saja, oh iya, itu produk keripik anak muda itu loh enak. Nah, seperti contohnya seperti itu ya. Promosi kami juga memasang banner-banner di pinggir jalan. Ya sederhana saja. Cukup sekian. Cukup sekian aspek dari pemasaran. Selanjutnya minggu depan yang akan dilanjutkan aspek operasional. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan aspek yang keempat, yaitu aspek operasional. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu nama dan alamat pemilik. Yang kedua, lokasi perusahaan atau usaha yang didirikan. Dan yang ketiga yaitu waktu operasional. Kita mulai yang pertama, yaitu nama dan alamat pemilik. Pemilik UMKM ini adalah berstatus milik perseorangan, karena modal yang digunakan adalah modal pribadi atau modal saya sendiri. Penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakaian modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha UMKM ini. Nama pemilik yaitu Rizka Setiawati dan alamat pemilik Jalan Raya Kudus, Purwodadi, kilometer 20, Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58154. Nah, poin yang kedua yaitu lokasi penjualan atau lokasi pendirian usaha. Lokasi pendirian usaha sendiri berada di rumah saya, yaitu terletak di Jalan Raya Kudus Purwodadi, kilometer 20, Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58154. Nama produk yang saya produksi yaitu keripik anak muda, dan sudah ada penjelasannya di awal. Tempat penjualan produk keripik anak muda hendaknya dipilih tepat dan benar-benar strategis. Nah, tempat ini merupakan terletak di jalan raya atau jalan utama, yaitu Jalan Kudus Purwodadi, yang merupakan jalan yang biasa digunakan oleh para orang-orang dari mana saja. Dengan jumlah penduduk yang padat, maka dari itu bisa menunjang penjualan keripik anak muda ini, dan dapat juga menunjang pendapatan yang akan diperoleh. Usaha kecil menengah yang akan bergerak dalam bidang kuliner ini untuk memudahkan konsumen mengingat dan memudahkan mencari tempat yang dituju juga diberi nama yang menarik. Tadi keripik anak muda. Kita lanjut poin yang ketiga, yaitu waktu operasional.
setiap badan usaha harus menetapkan jam operasional usahanya. Jika tidak, mereka akan berantakan atau keteteran dalam menangani tugasnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua aktivitas usaha agar mampu dioperasionalkan secara profesional. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa jam operasional untuk memberi waktu yang cukup bagi karyawan untuk istirahat, memberi kepastian pada konsumen untuk bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Jam buka sekitar jam 8 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Hari buka yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu, atau bisa dikatakan setiap hari buka, yaitu para konsumen jika ingin membelinya maka harus datang sendiri ke tempat produksi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke aspek manajemen dari proposal saya, yaitu mengapa perlu diperlukan adanya SDM atau sumber daya manusia. Karena dari segi aspek SDM lah yang dapat membantu berjalannya bisnis makanan ringan ini, atau bisa dikatakan camilan. Dalam aspek ini tentunya tidak lepas dari yang namanya pengembangan karyawan. Dalam pandangan bisnis, pentingnya pengembangan karyawan sangat diperlukan untuk mengontrol secara terus-menerus sistem kinerja karyawan pada UMKM. Sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam perusahaan atau dalam usaha ini. Nah, semua kegiatan dalam usaha dijalankan dan dilakukan oleh karyawan. Dengan adanya aspek ini, perusahaan dapat merekrut dan mempertahankan sumber daya yang berkualitas, juga mengembangkan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Perusahaan mengatur beberapa kegiatan sumber daya manusia, yakni dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kepegawaian, rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan, pemberian kompensasi, serta pemeliharaan karyawan. Nah, perencanaan di sini yang dimaksudkan adalah perencanaan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Juga selalu menentukan karyawan yang sesuai dengan keahlian di bidang mereka. Dengan demikian, maka perusahaan juga akan terbantu dan biaya untuk pelatihan karyawan tidak harus dikeluarkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Menetapkan karyawan di tiap divisi, menetapkan karyawan pada setiap bagian, contohnya seperti bagian pemasaran, seperti bagian manajemen, seperti itu, sesuai dengan keahlian mereka dan memberikan mereka tanggung jawab serta wewenang yang disesuaikan dengan struktur organisasi yang terdapat pada UMKM untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penggerakan. Nah, memberi petunjuk serta motivasi kepada karyawan akan melatih karyawan agar karyawan bisa bekerja sama dengan baik dengan perusahaan. Memberikan motivasi agar karyawan mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target yang direncanakan. Yang keempat yaitu pengendalian. Mengawasi dan mengontrol karyawan
Apakah kinerjanya sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan? Tentunya belum, sehingga perusahaan bisa menangani terjadinya ketika adanya masalah sumber daya manusia seperti kehadiran kedisiplinan perilaku kerja, serta menjaga situasi lingkungan kerja dengan baik. Nah, di sini menggunakan strategi apa? Dimana strategi ini berusaha mendapatkan keunggulan bersaing melalui biaya produksi yang rendah. Fokus utama diarahkan strategi ini adalah upaya meningkatkan produktivitas karyawan pada UMKM, yakni melalui biaya output per individu, menawarkan produk dalam pasar yang luas dengan harga yang paling baik. Jadi UMKM ini menciptakan posisi kompetitifnya sebagai distributor camilan melalui menekan harga pada pemasok, sehingga mendapatkan biaya rendah pada bahan baku ketela atau ubi. Karena apa? Bahan baku ini didapatkan dari usaha tani sendiri yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Nah, kemudian UMKM ini bisa memberikan harga yang berbeda dari pesaingnya dan bisa menjadi market leader pada industri makanan ringan. Sekian, terima kasih. Baik, kita menuju aspek yang terakhir, yaitu aspek keuangan atau finansial. Nah, perencanaan finansial ini perlu dilakukan untuk memprediksi prospek bisnis keripik anak muda dalam jangka panjang, itu menguntungkan atau tidak. Produksi hasil panen juga dari ketela harus memiliki proyeksi keuntungan yang menarik, sehingga para pelanggan yakin untuk meminjamkan modal dan mendukung pengembangan produksi keripik ini. Mulai dari yang pertama, yaitu sumber-sumber permodalan. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek yang ada, yaitu bahan baku utama, alat pengolah, tempat usaha, serta yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia dan sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya, mengingat produk keripik anak muda ini sebagian besar dikerjakan secara manual atau masih menggunakan cara tradisional. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah keripik anak muda sangat diperlukan. Nah, ketersediaan bahan baku utama yaitu bahan baku ketela atau ubi atau singkong, mesti harus terjaga stok dan jumlahnya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan terjaganya stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari adalah senilai Rp500.000 atau sampai dengan 10 juta yang digunakan untuk pembuatan gerobak tempat berjualan. Nah, kami juga mengadakan jualan keliling atau bisa dikatakan promosi secara langsung kepada masyarakat, dan untuk agar produk kita semakin laku. Yang kedua yaitu modal awal usaha. Nah, modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi. Alasannya menggunakan modal pribadi adalah pemodalan dana untuk usaha kecil menengah ini atau UMKM tidak terlalu besar, jadinya menggunakan dana pribadi.
Yang ketiga yaitu proyeksi aliran kas. Nah, aliran kas yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha suatu usaha. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Apabila aliran kas tidak lancar, maka kelancaran bisnis akan terganggu. Yang keempat yaitu perencanaan laba rugi. Dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha keripik anak muda ini berjalan, di mana pada tahap awal dapat menjual per hari rata-rata 10 kg keripik anak muda, maka omset yang diharapkan adalah Rp500.000 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga bahan baku yaitu ubi atau singkong senilai Rp20.000 per kilogram. Dari sisi harga sudah pasti menang. Keuntungan yang akan diperoleh per kilogram, di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga ubi atau singkong senilai Rp20.000 per kilogram. Yang kedua, biaya bumbu dan lain-lain senilai Rp5.000 per kilogram. Yang ketiga, biaya tenaga kerja senilai Rp5.000 per kilogram. Yang keempat, total biaya yaitu senilai Rp30.000 per kilogram. Nah, keuntungan bersih diperoleh dari harga jual sebesar Rp30.000 dikurangi total biaya sebesar Rp20.000. Dengan demikian didapat senilai Rp10.000 per kilogram. Di sini ada tabel, yaitu yang pertama tabel perhitungan total biaya manufaktur investasi. Tidak usah dijelaskan karena bentuknya tabel apabila tidak digambarkan secara langsung akan susah difahami. Nah, yang tabel yang kedua yaitu perhitungan total modal, yang ketiga perhitungan pendapatan, dan yang keempat proyeksi laba atau rugi. Terima kasih, sekian.